Bang Kiai. Bang Kiai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, saya asumsikan. Jibril. Ya, gimana tuh Bang? Alhamdulillah Muslim. Ini mau tanya Bang Jibril ya. Apa itu Bang? Kalau di kitab Kristen ya, itu kan ada perjanjian lama yang diambil dari kitabnya Yahudi, betul ya? Betul. Betul. Mau tanya nih, apakah sama isinya benar-benar sama yang Yahudi pegang gitu kitabnya? Beda. Itu aja Bang. Beda. Oh beda ya. Beda. Berarti ada sebagian yang di kotak-katik, betul ya Bang? Betul. Translasi alasannya. Oke, itu aja Bang. Buat Siap. tanya aja itu. Siap. Makasih. Sukron waktunya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertakiyah lah, jangan bertakiyah. Perjanjian lama itu Anak baik Dewa di Yahweh. Indonesia maupun Anjay. di mana sama dengan apa, hanya bedanya yang satu asli, satu terjemahan. Jadi lo mau bilang Septuagint sama Tanakh sama? Ya. Duar, nggak tahu lagi Septuagint. Maksudnya nggak usah pakai istilah-istilah yang aneh-aneh begitu. Itu namanya abangku, kenapa jadi istilah? Namanya Septuaginta. Kenapa jadi istilah? Itu perjanjian lama, bilang gitu Septuaginta kan. perjanjian lama. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, maksudnya nggak usah pakai cuma apa, Tuhan bahasa-bahasa. gue ngadu. Nggak usah pakai bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Septuaginta Ya, itu lama perjanjian gitu. baru. Septuaginta. bilang Septuaginta itu perjanjian lama yang di abad keberapa? Maksudnya gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti banyak orang. Perjanjian Iya, lama tadi yang itu saya sebut apa namanya? Tadi yang saya sebut namanya apa? Septuaginta katanya. Nah, Bilang terus aja kamu bilang perjanjian apa? Lama kan mudah banyak orang. La haula wala quwata illa billah. Oke, terus Nah, jadi berarti tadi berbohong menurut itu kamu katanya Septuaginta beda. sama tanah yang mereka pegang sekarang sama? Gak usah pakai bahasa-bahasa begitu biar dimengerti orang-orang awam aja. Lah, ini pada paham nggak sih lama, pertanyaan saya? perjanjian baru, Septuaginta kan kalian punya. Itu kan perjanjian Iya, lama. gunakan aja bahasa yang mudah tanah dimengerti yang banyak mereka orang. punya, abangku paham nggak sih Perjanjian pertanyaan lama, saya? bilang perjanjian baru, bilang gitu kayak kan enak didengar orang awam pun ngerti gitu loh. Abang, yang saya tanya, Septuaginta kan perjanjian lama Kristen. Septuaginta itu perjanjian lama, kenapa? Ini makanya abang pahami dulu, jangan langsung. Saya paham, tapi supaya orang masyarakat awam pun mengerti, sebut saja perjanjian lama gitu. Nggak bisa saya sebut perjanjian lama karena Yahudi punya perjanjian lamanya namanya Tanakh, abangku. Nah, terus udah. Jadi nggak bisa dong saya bilang itu sebut Septuaginta. Betul nggak? Iya, kenapa? Terus? Nah, tadi kan abang itu nanya Septuaginta. Abang itu nanya, kita perjanjian lama yang abang pegang sama yang Yahudi punya pegang sama nggak? Saya bilang beda. Sama. Hanya Oke, bedanya mau saya buka nih. Mau saya buka nih. Mau saya buka. Silakan buka. Oke, saya buka ya. Septuaginta hanya saja ada mereka pakai sebagai tambahannya apa namanya itu Deuterokanonika, hanya itu aja yang membedakan, nggak ada yang Oke, lain. ini kita buka. Silakan Kita buka sama nggak? Deuterokanonika itu saja yang tidak kami pakai. Oke, kita buka nih. Silakan. Kita buka Sefaria. Namanya anak Dewa Yahweh nih ya. Dewa Yahweh berarti Asik. Jangan bertakiyah ya, kita aduh ini Siap. Kita berjiwa akademis kita ya Bang, jangan bertakiyah. siap abangku. Nih, pihak Yahudi menolak Septuaginta itu. makanya. Ini abangku. Iya. Udah nyimak belum?
Apa itu? Nih, saya buka ya. Ini tolong gedein dong. Nah. Ini. Di sini saya buka Septuaginta. Di sini saya buka Tanah ya Bang ya, dari Sefaria. Yang satu dari Bible ya. Jadi dari Bible Hub kekristenan. Yang satu dari Keyahudian ya. Ya Bangku ya. Apa itu Separia itu? Nggak pernah dengar itu. Sefaria ini library-nya Yahudi. Jewish Ya, tapi text. kan memakai tanah sama apa? Iya, Sama di sini ada tanah nih. Ini makanya tanah. Saya buka nih tanah. Saya buka Genesis. Saya buka nomor 3. Ini Genesis berarti dari tanah ya. Saya scroll ke bawah nih. Ya, Saya scroll ayat 20. 20. Kenapa? Nah. Ini berarti tanah ya. Di sini disebut Bang, the human name his wife Eve. Kitab apa tadi? Tolong Bang. Kitab apa? Tanah. Genesis Genesis 3 nomor 20. Iya, Genesis tadi Abang bilang. Iya, Genesis Genesis 3? Bang. Genesis 3 nomor 20 abangku. Ya, Genesis kan ada 3. Ada 3 Genesis. Genesis ada 3. Hah? Iya. Kalau di dalam bahasa Indonesia Genesis itu ada 4 Genesis ada 50 pasal Ada abangku. kejadian. Bukan dong, bukan pasalnya. Bukan pasalnya. Kalau di bahasa Indonesia itu langsung dipisahkan dia. Ada Iya, di sini abangku, di sini ada Kejadian, tanah. ada Keluaran, Iya, ada ini Bilangan, ada Ulangan gitu. Jadi Allah. semua itu Genesis yang 4 itu. Abang enggak dong, beda dong. Nih, abang lihat ya. Saya buka tanah. Genesis ini Ya. kejadian. Exodus ini keluaran. Oh, gitu. Leviticus ini imamat. Numbers Oh, ya, ini oke. bilangan. Deuteronomy oke. ini ulangan, abangku. Kita buka yang Genesis. Ada 50 pasal. Kita buka yang ketiga ya. Nah, di ayat 20-nya nih Bang, di sini ditulis the human name his wife Eve. Saya translate ya Bang ya. Manusia menamai istrinya Hawa. Ini Keyahudian ya, dari tanah langsung ya. Ya, sorry Bang, tadi nggak kedengaran Bang. Genesis berapa tadi Bang? Genesis 20 nomor 3 Bangku. 20 ayat yang ketiga. Nah, terus apa Bang? Nah, di sini saya translate nih. Ini original teksnya. Ini translatannya. Saya translate nih. Manusia menamai istrinya Hawa. Ya. Jelas ya. Ini Keyahudian. Ini namanya tanah. Nah, sekarang kita buka dari kekristenan. Kita buka juga Genesis 3 nomor 20. Nih, Genesis 3 atau tahun ke 20? Genesis 3. Genesis itu kejadian Tadi 20 abangku. katanya. Iya, Iya. Genesis Pasal 3 nomor berapa, pasal berapa? 20. Genesis Nomornya abang 20, kukira pasalnya 20. Nggak, kukira pasal 20. siap. Ini tadi kan kita yang di Lanjut, Bang. yang di Keyahudian bilangnya manusia menamai istrinya Hawa. Nah, sekarang kita buka Septuagintanya, Bang. Genesis 3 ayat 20. Ya, ini bahasa Yunaninya, Bang. Kalau kita baca Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Glinekos, Zoe. Nah, ini kalau saya copy nih, Bang. Kalau saya copy, Nggak, tadi pertanyaannya Abang sama nggak dengan perjanjian? Ini pertanyaannya Abang sama nggak dengan perjanjian
lama di Kristen ke Arab jadi Iya, ini kan dari ini apa, kan dari Septuaginta dengan apa dibandingkan? iya, ini kan Septuaginta, Bang. Ini kan perjanjian lama. Ini kan tanah Ya. perjanjian lama juga kan? Ya, Nah, di sini namanya Ya, betul. Eve atau Hawa. Di sini namanya Zoe, Bang. Katanya kan Abang bilang sama. Saya bilang beda. Karena ini Kalau punya itu, Bang, Kristen yang namanya mengacu Zoe. kepada ahli bahasa itu enggak level menjawab itu, Bang. Karena itu udah menyangkut ahli bahasa itu. Iya, tadi kan Abang yang naik tadi, Tadi yang Muslim pertanyaannya, naik kan, tadi. Astagfirullahaladzim. Iya, gimana, Nah, Bang? Tadi kan pertanyaannya sama. eh, tadi kan pertanyaannya sama enggak perjanjian lama dengan kitabnya orang Yahudi, kan itu pertanyaannya. Nah, itu Betul, kan saya bilang sama-sama beda. kitab Yahudi itu jadinya itu yang dibandingkan. Nah, Enggak dong. maksud saya Enggak dong Abangku, enggak dong. itu sama-sama Beda kitab dong, Yahudi Abang. itu dua-duanya itu. Itu sama-sama Yang kitab ini Yahudi kekristenan, dua-duanya, ini Pak. Septuaginta, Abangku. Iya, sama-sama kitab Yahudi dua-duanya. Yahudi nggak itu. mengakui Septuaginta, Abang. Oh, jangan salah, Bang. Jangan salah. Siapa bilang nggak mengakui Septuaginta? Terus kenapa mereka nggak namain ini perjanjian lama? Perjanjian lama itu Mentok semua dari loh. kitab Kejadian sampai semua itu perjanjian lama yang Iya, ada di Kristen itu pakai orang oke. Yahudi. Yang Septuaginta orang ini nggak Samaria- diakui oleh Yahudi, Dengar, Abangku. Dengar dulu, Abangku. Yang tidak memakai semua perjanjian lama itu hanya orang Samaria. Jangan bilang orang Yahudi. Yahudi mana sekarang? Yahudi kalau kerajaan Israel zaman dulu memakai orang yang kerajaan Yahuda dulu semua dipakai. Samaria baru nggak make itu. Hanya 4 kitab yang dipakai. Enggak, emang Jangan- berapa persen orang Yahudi yang masuk yang orang Kristen, Bang? itu bukan persoalan apa, Bu. Maksud 1,9%. 1,9%. 18% Bukan dari itu mereka jadi Muslim. Bukan. Septuaginta ini nggak diakui oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka masih punya tanah. Kalau Siapa mereka bilang mengaku, tidak diakui? ya udah Abang di mana Yahudi mengakui Septuagint? Silakan. dipakai Septuaginta itu dipakai Nggak, siapa yang orang pakai? La haula. hanya saja Abangku, orang Samaria, abangku, orang abangku, Samaria. saya mau nanya nih, Bang. Abang, saya mau nanya nih, Bang. Septuaginta ini bahasanya apa, Bang? kurang paham saya, tapi Ini bahasa sedikit- Yunani. Abis itu ini tanah, ini bahasanya apa, Bang? kurang paham saya kalau soal bahasa. Ini bahasa Hebrew. Jadi begini, Terus menurut Abang, Samaria, Yahudi kerajaan lebih menerima Israel bahasa utara. Yunani daripada bahasa mereka sendiri. jangan begini, Bang. Orang Samaria atau kerajaan Israel dulu hanya itu yang menolak sebagian dari perjanjian lama. Tapi kerajaan Yehuda itu memakai semua perjanjian lama. Jadi Abang maksud yang mana sekarang? Kerajaan Yehuda, Ya, dulu kan Israel itu kan sempat terpecah. Israel tetap, terus terpecah 2 suku, itulah namanya kerajaan Yehuda. itu kapan, Abangku? Kerajaan Yehuda itu kapan, Abangku? Abang, Kenapa? kerajaan Yehuda itu kapan? Di zamannya anaknya si Daud pecah. Septuaginta itu kapan, Abangku? Mampus lah. Kalau Septuaginta itu, Abangku. Septuaginta itu rangkaian sejarah. kapan, Abangku? Waduh. Bang, kerajaan Yehuda itu 10 abad sebelum Masehi. Septuaginta baru ada 3 abad sebelum Masehi, Abangku. Abang ngomongin Septuaginta ini ada yang mengimani itu ada dari kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda udah bangkrut. Septuaginta belum ada. Makanya jangan asal ngomong. Alah. Aduh, Botol kali capek lah, banget. Bang. Sudah saya bilang Wallah. sama hanya kerajaan. Wallah, capek banget. Samaria, Capek banget. Israel Dia Utara, pikir Daud pakai itulah Septuaginta, yang guys. memakai semua. Dia- Nah, Kau pikir Yang Daud tidak- pakai Septuaginta?
Tidak semua dipakai perjanjian lama itu, hanya orang Israel di kerajaan Yang buat Samaria Bang itu. tanya betul. Yang buat Septuaginta siapa? Samaria di bagian Yehuda tetap memakai semua. Yang pakai Septuaginta itu siapa? Siapa yang menerjemahkan kitab orang Yahudi ke ini? Siapa? Lagi pula dua-duanya itu kitab orang Israel. Nggak ada orang Israel memakai Septuaginta. Jangan berbohong, Bang. Jangan berbohong. Sejak kapan orang Israel memakai memakai Septuaginta? Jangan berbohong, hasil dari Bang. Septuaginta. Berbohong itu dosa, Bang. Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Dengar. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Berbohong itu bertakir itu Dengar. dosa, Bang. Aku nanya sama kau. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Pokoknya berbohong itu dosa loh, Bang. Mampus lah ini Bang Jibril. Jangan Dengar. bertakir, Bang. Hasil dari Septuaginta apa namanya? Hasil apa sekarang? Hasil apa? Itu. Septuaginta itu apa? Septuaginta itu perjanjian lama bagi kami. Plus, dengar dulu, jangan tertawa, jangan kesurupan. Perjanjian lama itu, Septuaginta itu adalah dengar dulu. Septuaginta itu sepenuhnya perjanjian sama aja nih lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. Dengar. Saya lagi Bang Dato, saya lagi berdoa. Ya Allah, saya tadi minta oten naik, tapi jangan yang kayak gini juga. Ya Allah, tadi saya minta, tapi jangan yang kayak gini juga. Ya Allah. Perjanjian lama sebenarnya. Plus Septuaginta itu apa hasil dari Septuaginta itu? Hasil Apa hasilnya? Hasil apa? Hasil duit. Penta. Hasil apa maksudnya? Hasil duit itu. Nah ini kan makanya kau gak ngerti, Donol. Hasil dari Septuaginta itu, kenapa disebut Septuagint? Kenapa disebut Septuagint? LXX. Apa itu LXX? Apa namanya? 40. Bersenang nggak bang? 70 bang. Septuaginta itu artinya 70 bang. Ya puasa bang, kan bikin salah kan. Hasil dari Septuaginta itu, dengar. Hasil dari Septuaginta itu apa namanya? Iya, biar puasa bang, ku bikin salah kan. Biar puasa bang. Mampus dah. Apa? Nah ini yang punya ini Bang Jibril punya nih, Bang Jibril. Bang Billy. Assalamualaikum Bang Billy. Bang Billy. Ya, Bang Billy mengakui Septuaginta. Enggak. Septuaginta itu sepenuhnya perjanjian lama plus Deuterokanonika itu Septuaginta. Septuaginta yang asli dikerjakan oleh 70 saya rabi-rabi. ulangi ya bang, Septuaginta itu adalah 100% perjanjian lama plus Deuterokanonika. Oke, kita lihat, kita tes. Jadi kembali ke pertanyaan, kembali ke pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya apakah kitab perjanjian lama yang dipakai oleh orang Kristen dengan Yahudi sama? Itu pertanyaannya. Makanya saya jadi melenceng ke bahasa yang lain. Saya bilang berbeda. Ya, itu kan kamu aja yang nggak paham. Kan tadi saya udah tunjukin abangku Septuaginta, abang bilangnya Zoe. Ya, coba kita buktikan. Silakan Bang Billy, silakan. Pertanyaan abang kan apakah sama kita tanya perjanjian dulu lama yang digunakan oleh orang Kristen dengan orang Yahudi? Kan itu pertanyaan abang tadi. Kok jadi buku Yahudi sama Yahudi juga yang dibandingkan? Aneh kalian. Septuaginta itu bukan kitab Yahudi, abangku. Coba kita tanya. Tuhan menyelesaikan pekerjaannya pada hari keberapa, bro? Siapa namanya ini? Hari ke-7. Ada desa. Hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Coba buka Septuagintamu. Ada yang bisa nggak buka Septuaginta dan terjemahannya? Bang Billy, Bang Jibril. Bisa. Coba. Septuagint berapa, Bang?
Kejadian 2 ayat 2. Kata dia hari ke-7, benar dia. Kita lihat apa kata Septuaginta hari keberapa. Genesis, bentar. Genesis 2. 2 ayat 2. Kata dia kan hari ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaan pada hari ke-7. Kita lihat apa kata Septuaginta versi Justin. Septuagintanya tulisannya AI. Ini Jangan bertakiyah ya Bang ya. Sin Kita akademis Kleset. ya Bang. Hah? Kita akademis. Ya udah jangan nggak, bertakiyah. biar lo percaya, gue copy aja, Hari keberapa Nih, itu dia? Gue copy. Abis itu gue buka nih Google Translate. Kita ke Translate. Nih gue paste ya di sini ya. Habis itu nih pakai bahasa Indonesia aja ya. Dan Allah menyelesaikan pekerjaan yang telah dibuatnya pada hari ke-7 gitu bacanya ya, gitu ya. 7 gitu bacanya ya. Apa gimana Lanjut nih? dah tuh. Nah, udah apa lagi? Apa lagi Bang Billy? Itu aduh mampus lah ini. Nah, begitu kita ke kitabnya Bang Billy, di sini dibilang seventh, hari Coba ke-7. Di sini bilang kita hari pelai ke-6. yang ya, kita pelai coba. Kitab yang paling hancur coba. Genesis itu kalau kejadiannya kejadian 2 nomor 2. Hari Sabda. ke-7 lagi. Dia nyamain ke sini, bukan ke Septuagintanya. Ini males Mana dia tuh? baca kitab dia nih. Yang satu bilang satu, yang satu bilang satu. Nah, kalau mau lebih dahsyat lagi bandingin dengan Qumran. Naskah Qumran, Laut Mati coba. Nah. Wih, itu bukanya di mana tuh? Nah. Aduh, ini websitenya website Yahudi lagi Bang, Israel lagi, nggak bisa gue buka. Tuh. Gue adanya Dead Sea Scroll-nya langsung dari ininya. Ini IL Bang. Di blok gue. Oh, ya udah, pokoknya kan udah ketahuan tuh. Dia sendiri mengakui hari ke-7 persis seperti kitab yang paling hancur, LAI. Terus dari Masoret hari ke-7. Nah, Kenapa orang abang bertakiyah melulu ya? Lele. Kitab itu Septuagintot. Gimana Enggak, sih? maksudnya katanya tadi LAI paling hancur, sedangkan di Al-Quran sendiri nggak punya nggak punya Taurat, nggak ada orang kitab lo yang berantakan kenapa jadi nyerang Al-Quran ya? Nggak, maksudnya Al-Quran sendiri katanya Enggak, ada yang apa mengakui masalahnya? Enggak, ini hari ke-6 apa hari ke-7? Yahudi Ya, bilang maksudnya 7. Al-Quran sendiri sama sekali nggak kan? ada. Dulu, Kebiasaan nih dulu, kafir-kafir dulu. kayak gini nih. Taurat Kalau dulu. kalau Dia dia harus panik nyerang. Jawab. gitu. Dia harus Tapi kenapa orang mempertanggungjawabkan abang perkataan dia begitu? hari ke-7. Sementara kitab Septuagintot itu hari ke-6. Yang benar yang mana? 7 apa 6? Bukan persoalan itu soal bahasa saya nggak begitu paham, tapi katanya Alkitab LAI katanya paling Ke-6 sampai ke-7? sedangkan Bahasa Al-Quran bagaimana ada sih? orang yang hancur begitu. Emang bahasa Indonesia 6, bahasa Inggrisnya 7 gitu? Emang LAI hancur. Mau bukti lagi. Mazmur 22 ayat 16. Sedangkan Hancur. Al-Quran aja nggak pernah kami mau bilang paling hancur, sama sekali di situ nggak ada. Tahu? Bang Billy bukan muslim, bre. Bang Billy ini bukan muslim. Kenapa kalian otaknya udah hancur begitu? Bre, lo salah tembak. Bang Billy bukan muslim. Aja lo. Hanya hahu. Bang Billy bukan muslim. Kenapa lo jadi nyalahin Bang Billy muslim?
Saya bukan menyalahkan itu, perkataannya itu yang kusalahkan, bukan orangnya. Iya, Perkataan yang ngomong bukan Muslim. Kenapa lo nyerangnya ke Al-Quran? Ya, saya bilang Al-Quran itu Kalau sama nggak sekali tidak ada Injil, Ya. tidak ada Al-Quran, nggak dibilang hancur. Kenapa yang buatan LI? Dia yang punya kitab, abangku. Dia orang Yahudi, dia yang punya kitab. Iya, Ente yang translate salah, makanya dia bilang kitab lo hancur karena kitab lo nge-translate dari kitab dia. Kok kalian sih dia yang ngomong bukan gue? Perkataan yang salah itu, kalian mengamini perkataan yang salah, itulah anehnya kalian ini. Gue ngaminin kapan gue amin? Emang dia baca Al-Fatihah gue aminin? Lo ngadi-ngadi kadang-kadang nih Ya, botol. kalian Aduh. tertawa kalian di situ tadi. Iya memang kan kita udah lihat yang satu bilang 7, yang satu bilang 6. Nggak hancur tuh namanya. Ah, Anda aja yang salah itu, yang apa mengedit-edit itu. Lah, gue yang edit lagi. La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gue ngadu. Gue yang edit. Itu memang kerjaan kalian itu memang suka mengedit-edit. Saya nggak Gue percaya yang sama edit. sekali itu. Kitab lo yang revisi-revisi gue yang edit ya. Siap Ya, abangku. yang revisi kan apa? Terjemahan. Nah, asli mana pernah revisi? Iya. Nggak seperti kalian Bang, itu. abang aja deh atur bang. Kan abang panitianya. Kan gini, kalau yang Alkitab yang diedit itu terjemahan, bukan aslinya. Beda dengan kalian. Iya, udah atur aja bang. Kan abang panitianya bang. Iya, kalian apa Al-Quran kalian yang nggak diedit, kata-kata aslinya pun beda-beda di setiap bangsa, setiap negara beda-beda. Bisa dibuktiin nggak? Oh bisa. Mana? Nah, nanti ku tunjukkan videonya. Sekarang belum bisa karena Nanti. saya sibuk. Oh, ngelempar fitnah doang nih, nggak ada bukti. Loh, Bang Billy, loh, Bang yang Billy. ngomong- Sama dong, saya bisa bilang juga sama Iya, abang jual diri. yang ngomong itu Mana bukan buktinya? saya. Nggak tahu nanti. Pertanyaan Dengar dulu, Datuk tadi yang bagus. ngomong Bagaimana itu Bapak bukan bisa saya, menerima pendapat itu dari Bapak Muslim Bias dan sendiri, tidak namanya ingin Munir sesuai Siri, pendapat yang dia benar? ahli, dia tokoh Muning sejarawan. siri lagi dibawa. Pertanyaan Datuk tadi bagus. LLX atau Septuaginta itu menghasilkan apa? Itu dulu Menghasilkan jawab apa? coba. Jadi biar tahu abang. Jadi, Dengar anak Al-Quran desa, itu aku yang dengar udah kau. diedit, jangan tuduh orang Alkitab diedit. Nggak ada Alkitab dengar aslinya. dengar dulu kau, diam dulu. LXX itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Hah? Menghasilkan berkat. Mampus lah. Karena nasi kotak masih berkat. Enggak, aku nasi nanya. kotak. Ya, Lo kata nasi Septuaginta itu kotak, Bang Billy, menghasilkan apa? jawabannya. Mempelajari Alkitab menghasilkan berkat. Septuaginta itu 72 rabi-rabi itu menghasilkan apa? Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Kampret. Kampret. Awas keserupan bang. Dengar, kalau kau nggak punya ilmu, jangan kau sosokan di sini. Jangan sosokan. Kalau Septuaginta itu menghasilkan apa? Kalau Tanya direnungkan sama pendeta menghasilkan kau. berkat. Aku kasih awalnya. Pen. Kalau direnungkan Septuaginta Septuaginta itu. menghasilkan Septuaginta itu LXS tadi menghasilkan nasi kotak. Udah Nasi dijawab. kotak. Udah. Ya, keserupan kalian kan jadinya kan. Oi, Jadinya aku kalian, ajar kan? kau. Aku ajar kau. Septuaginta itu menghasilkan Pentatuh. Odol. Menghasilkan berkat kalau direnungkan. Kata apa yang menghasilkan? Iya nasi kotak itu. Aduh, Masya Allah. Bang Billy. Keserupan kalian kan jadinya kan. Aduh. Kalau direnungkan itu menghasilkan Contoh, Bang Billy, saya kasih contoh dulu Bang Billy. Nih ya, ini di dalam ya pohon apel, ya, di dalam Kidung Agung, ya, dalam Kidung Agung 78, 85, Kidung Agung 85, Bang Billy. Apakah di situ pohon apel atau pohon apa, Bang Billy? Sebab di sini Bang Billy, ini bingung saya ini. Ini pohon apel itu dengan pohon limau ini beda atau sama Bang Billy?
Beda lah. Nih, saya bawa ke data ini. Ini di sini dikatakan di sini ya, di Kidung Agung 85, di sini ada pohon apel. Di terjemah lamanya apa? Pohon limau. Jadi begini tuh Bang, biar ku jawab ya. Penerjemahan Alkitab ini minimal ada 2 metode. Ada yang menggunakan kontekstual, ada yang ada 2 tipe penerjemahan. Bang Otak cerdas, di sini pohon limau. Ya. Pohon limau nih. Ya, di terjemahan baru pohon apel. Ya, Pohon apel dengan pohon limau sama atau beda? itu penerjemahan kontekstual. Betul. Manis satu asam. Itu penerjemahan kontekstual, botol. Bang Billy, saya tanya Bang Billy, kalau secara original teksnya Bang Billy, Kidung Agung 855 ini Bang Billy, ini pohon limau atau pohon asam? Bang Billy. Aku belum cek, aku lagi di jalan. Nah, ya. Di sini pohon apel, di terjemahan lamanya pohon limau. Gini Bang, itu adalah terjemahan. Lanjutlah Bang Ali. Aku sama orang ini. Dengar dulu, jangan Cangkoan rupanya, cangkoan. Kalian, biar jangan kufur kalian. Biar saya jelaskan ini. Lanjut Bang Ali. Ini bagian Bang Ali. Ini bagian Bang Ali nih. Begini, penerjemahan itu ada yang menggunakan sistem konseptual, ada yang menggunakan literal. Gitu loh. Ada yang lagi yang menggunakan bahasa sehari-hari, mau bilang apa? Ada lagi yang menggunakan orang-orang botol yang menyalahkan itu. Ada lagi yang menggunakan gini. Teknik penerjemahan itu ada lagi yang menggunakan penipuan. Jangan lupa itu. Orang-orang yang kufur yang beranggapan seperti itu, yang ada adalah penerjemahan secara konseptual, ada penerjemahan dengan cara literal, ada yang menggunakan sehari-hari. Banyak metode penerjemahannya. Ini makanan Bang Ali makanan Bang Ali nih. Bang Ali. Ada saja Mendato. Jangan botol. Jadi aduh mampus dah. Harus berjiwa akademis. Enggak begini bro. Enggak, maksudnya begini, berjiwa akademis itu begini Bang. Anak dewa. Dengar. Yahudi pemilik kitab. Terus kalian terjemahkan sesuka hati kalian. Itu apa namanya itu? Jadi begini Bang, sebentar dulu. Jadi itu fakta. Kita itu harus berjiwa akademis. Nah, seseorang yang berjiwa akademis itu di dalam benaknya itu mencari kebenaran, bukan apalah kau bilang ini. Akademis. Jadi mana cerita akademis limau jadi apel? Gimana ceritanya? Ya. Kalau orang yang berjiwa, dengar dulu. Kalau orang yang berjiwa akademis itu akan bertanya, di sini diterjemahkan apel, di sana diterjemahkan limau, misalnya. Kenapa ya? Nah, dicari. Oh, ternyata, ini alasannya. Gitu orang yang berjiwa akademis. Nyambung. Ya, makanya Tuhan berhenti dari penciptanya hari keberapa? 647. Itu editan kalian aja itu, editan. Enggak. Ya, astaga, kagak ada editan itu. Takiyah kalian aja. Gimana caranya yang ngasih tahu dia datanya ya? Takiyah kalian aja itu. Kalian memang suka bertakiyah. Aduh mampus lah ini. Karena memang yang 1,8 ini ya, dengar dulu. Yang 1,8 dengar inilah kita nampakkan bahwa inilah agama Kristen. Inilah representasi dari agama Kristen. Bagaimana dia memutar lidahnya. Sementara kita nampakkan bukti dalil-dalil data, tapi apa yang dia putar lidahnya. Iya. Ustaz Tata kemana Ustaz Tata? Saya jambak tadi. Kapan tahu Pak Ustaz? Kapan tahu? Udah saya tarik Ustaz Tata. Ani izin undur diri. Oke, siap. Orang kayak begini 15 menit turun IQ-nya 3. Jadi izin undur diri.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini bang, jadi kita itu harus berjiwa akademis. Kalau misalnya terjadi perbedaan begitu, kenapa ya? Apa maksudnya? Apa yang menyebabkannya? Pakai akademis dia. Cari tahu begitu. Jangan ada perbedaan. Oh ini salah, nggak bisa gitu. Pertanyaannya harus dipelajari dulu latar belakangnya. Kenapa ini jadi limau? Kenapa ini jadi apel? Gitu, Pak. Apa nggak nyambung kau ini? Di satu ayat dikatakan Tuhan, di satu ayat dikatakan setan. Gimana tuh? Lebih parah lagi tuh. Itu takiyah kalian aja itu. Ada datanya. Takiyah kalian aja itu. Oke, gimana? Jangan suka bertakiyah. dengar ini ya. Ini. Jadi gini bang. Dengar ya. Kau baca nih. Walaupun ajaran kalian Kau baca ini. jangan dilakukan itu. Kau Nanti baca ini. Di bawah pohon apel. Ini pohon apel ya. Ini Kidung Agung 855. Ini di bawah pohon apel. Pohon apel. Ini terjemahan baru. Terjemah lamanya apa? Terjemah lamanya di bawah pohon limau. Mana yang benar? Bukan itu yang perlu dipersoalkan. Abang baca aja. Aduh. Satu. Ada ini. Baca aja satu perikop. Coba baca satu perikop. Coba. Ini pohon apel dengan pohon limau beda atau sama? Baca dulu satu perikop. Di bawah pokok pohon limau. Di sini diterjemah lama, diterjemah lama. Nih, diterjemah lama nih. Diterjemah lama apa katanya? Apa katanya? Terjemah barunya. Nih. Ya, ini Kidung Agung 855 nih. Ini di bawah pohon apel. Di bawah pohon apel, yang satu di bawah pokok pohon limau. Baca sama atau beda? Ceritanya, baca konteksnya. Saya minta tolong keluargamu, panggil coba keluargamu yang baca satu perikop. Ada nggak anakmu di rumah? Coba suruh baca. Panggil. Coba panggil anakmu tuh. Malu sama anak loh. Coba panggil anakmu suruh baca. Yang satu bilang pokok pohon limau, yang satu bilang pohon apel. Saya kan udah bilang tadi, kalau penerjemahan secara kontekstual itu hal itu biasa. Biar ku kasih tahu sama abang ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia dengan bahasa Batak pun itu biasa. Kalau di bahasa Indonesia, dengar dulu. Tuan asli Batak itu bukan apa ya? Di Batak beda ya. Kalau di bahasa Indonesia misalnya kermiji, di bahasa Batak bunga suatu pohon dibikin. Gimana pula itu? Nah, itu biasa terjadi. Itu namanya kontekstual. Asli Tuhannya di Batak bukan Yesus ya, beda lagi ya. Itu kontekstual. Itu hal itu seperti itu biasa. Yang baca, kalau konteksnya baru melenceng, baru boleh kalian salahkan. Kalau hanya apel dengan apa, waduh itu kok dimasalahkan. Kontekstual itu biasa, kecuali literal tidak menggunakan seperti itu. Kalau literal, apakah di aslinya, ya itu diterjemahkan. Apa di aslinya, itu diterjemahkan langsung. Kontekstual nggak begitu. Yang penting konteksnya dapat dimengerti orang setempat, itu digunakan gitu loh. Gak bisa, yang namanya kitab suci. Kalau di dalam bahasa Indonesia Alkitab terjemahan baru misalnya embun. Di dalam bahasa Batak malah apa? Tepung beras dibikin. Macam mana pula itu? Mau abang salahkan itu? Gak bisa. Putih seperti embun katanya. Kalau diterjemahkan dari bahasa Batak, putih seperti apa? Tepung katanya. Mau bilang apa? Ya itulah kontekstual. Karena orang Batak dulu lebih mudah memahaminya kalau dibilang apa? Tepung beras. Ya, mau bilang apa? Ya itulah kontekstual. Nggak nyambung kamu tadi. Ya, misalnya gini. Ada ayat di terjemahan baru. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti salju katanya. Kermiji itu batu. Tapi di dalam bahasa Batak, kalau diterjemahkan dari bahasa Batak ke Indonesia, sekalipun dosamu seperti bunga apa itu namanya, ada suatu pohon, bunga ini katanya, akan menjadi putih seperti tepung beras katanya. Ya kan konteksnya kan sama.
Konteksnya sama, hanya saja penyebutannya Mana ayatnya berbeda. jadi seperti tepung beras, ngarang aja. Ya Kacau memang nih begitu, orang. kalau Nggak ada diterjemahkan bunyi. dari Nggak ada kalau bunyi diterjemah- seperti tepung beras. Parah. Ya, kalau diterjemahkan Alkitab dari bahasa Batak ke Indonesia, ya begitulah kata-kata. Salah. Kalau di dalam Tapi- bahasa Batak jadinya akan putih seperti keputihan. Gitu. Nah, itu anggapan orang-orang yang sudah rusak itu. Anggapan orang-orang yang sudah rusak itu seperti itu, Bang. Jadi jangan dipersoalkan yang kayak gitu. Kalau penerjemahannya itu menggunakan metode kontekstual itu biasa, perbedaan-perbedaan begitu. Jangan salah. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji katanya, akan menjadi putih seperti salju katanya. Kalau dari bahasa Batak diterjemahkan ke Indonesia, sekalipun dosamu merah seperti bunga, akan menjadi putih seperti tepung beras katanya. Nah, mau bilang apa? Ya salah lah berarti nggak sesuai dengan teks. Ya itu asli. karena kalian sudah rusak, makanya itu menuduh itu salah. Iya, makanya jadi Tuhan menyelesaikan pekerjaannya dan beristirahat pada hari keberapa coba yang benar? Nah, itu kan kalian alihkan kan, kalian nggak bisa Enggak, itu dulu. langsung dialihkan Bisa kan. nggak? Memang itu metode kalian. Memang itu Bisa nggak metode itu? kalian. Tuhan. Kalau sudah nggak sanggup lagi, gitu loh metode kalian, mengalihkan ke sana, alihkan ke sana, alihkan ke sana, gitu-gitu metode kalian. Iya, yang benar berapa? Hari ke-6 apa ke-7? Nah, itulah metode kalian itu. Tadi kan saya Kalian bilang mah. editan kalian aja itu. Apa? Jadi berapa? Jadi editan kalian aja itu. Ini Bapak sih yang lepas ini. Yom Takiah kalian aja Hasisi, itu. Yom Hasisi atau Yom Rishon? Hari Takiah keberapa? kalian aja itu, takiah kalian aja itu. Nggak mungkin. Enggak, hari keberapa Tuhan selesai menciptakan penciptaan pada hari keberapa? Menyelesaikan. Dan dia beristirahat pada hari keberapa? Kalau menyelesaikan hari ke-6, istirahat hari ke-7. Nah, menurut kejadian 2 ayat 2, hari keberapa itu? Menyelesaikan hari ke-6, beristirahat hari ke-7. Udah. Enggak, di dalam kejadian 2 ayat 2, ya, itu pada hari Kenapa? keberapa dia menyelesaikan penciptaan? Di dalam Alkitabmu loh. Nah, kenapa? Hari keberapa dia? 6 apa ke-7? Menyelesaikan pekerjaannya itu hari ke-6. Coba kau baca. Coba kau baca kejadian 2 ayat 2. Enggak, coba kau baca ayat kejadian 2 ayat 2. Yang kedua, ketika Allah pada hari ke-7 ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya, itu berhentilah ya pada hari ke-7, kan berhenti pada hari ke-7. Iya, menyelesaikannya hari keberapa? Menyelesaikannya itu kan hari ke-6. Ya, di situ tertulisnya hari keberapa? Itu kan telah loh, telah. Iya, Ngerti telah? hari Telah enggak, itu berarti tertulisnya hari ke-7 itu udah Enggak. selesai. Iya, tertulisnya hari ke-6 apa ke-7? Diselesaikan itu hari ke-6, hari ke-7 itu telah selesai. Iya, Udah, tertulis di situ hari keberapa? Tertulisnya. Ya sudah, hari ke-7 itu istirahat di situ telah selesai. Kenapa kau bilang hari ke-6? Mana ayatnya hari ke-6? Botol. Kan dibilang Ayatnya. di situ hari ke-7 itu telah selesai. Iya, berarti dari penciptaan hari keberapa? Jadi sampai hari ke-6 dia mencipta, hari ke-7 itu telah selesai. Coba Di situ baca dia yang benar. beristirahat. Coba baca yang benar. Coba baca ulang. Coba baca Ketika ulang. Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan. Iya, berarti hari ke-6 udah selesai belum pekerjaannya? Udah, hari ke-7 telah selesai Setelah menyelesaikan. selesai. Berarti setelah selesai dan berhenti pada hari keberapa dia? Pada hari ke-7 itu udah berhenti. 7. Ya. Kenapa jadi ke-6 kau bilang? Hari ke-6 itu telah selesai. Lanjut. Hari ke-6 itu diselesaikan. Jadi hari ke-7 itu telah selesai. Gitu loh, udah istirahat dia di situ. Walah botol. Yang botol tuh ente bos, malu kau. Makanya kalian itu jangan kufur. Orang lah. botol memang sombong ya. Bukan, kalian itu jangan kufur lah. Yang botol tuh Jadi kau, kalau ada- Ten.
kalau ada kelihatannya seperti ada yang salah, kelihatannya ya, kalian harus mencari tahu dulu, jangan langsung. Kalau gitu aku kasih pertanyaan yang sederhana coba. Hei nyimak dengerin, aku kasih pertanyaan sederhana. Tuan kamu ada berapa? Tuan kamu ada berapa coba? Ini pertanyaan anak kecil loh. Tuan kamu ada berapa? Dan siapa nama Tuhanmu? Coba jawab. Memang begitulah tipe klien itu. Kalau sudah terpojok, pindah sana, topik, pindah topik, pindah topik, pindah topik. Begitulah terus klien itu. Itu kan nggak bisa jawab kan? Itulah tipe klien itu. Kalau Tidak begitu mau saya menuntaskan satu ganti persatu. pertanyaannya. Kapan terakhir kamu berobat? Makin kufur, saya makin ganti. kelihatan kufurmu lagi. Makin nggak waras kelihatan. Kita itu berjiwa akademis lah. Ya, kalau begitu kapan rencana kau meninggal daripada nggak ada dijawab? Kan makin kelihatan apa karaktermu itu karakter apa anak TK. Oke, kalau gitu saya ganti pertanyaan yang gampang. Tuanmu Yang ada berapa? akademis pertanyaannya. Tuanmu ada berapa? Tuanmu ada berapa? Jadi gini, pertanyaan itu yang agak akademis sedikit lah. Kita boleh SMP tamatan kita atau SMA kah, tapi jiwa kita jiwa akademis loh Bang. Oke, kalau akademis begini, Septuaginta itu tahun berapa? Nah, loncat lagi sana, loncat sini lagi. Katanya mau akademis. Apa ini pertanyaan apa ya dia mintain orang ini ya? Satu persatu loh, selesai satu topik, baru kita pindah ke yang lain. Selesai satu topik, baru pindah ke yang lagi itu loh. Kalau begitu saya tanya, tanah itu terdiri dari berapa? Apa itu? Tanah. Nah, terdiri dari apanya? Terdiri dari berapa? Kalau 72 kenapa? Hah? 72? Kalau 72 kenapa? 72 apa? Ya, 72 kitab kenapa? Kalau 50 kenapa? Apa masalahnya? Apa esensinya? Nanti kau digampar sama anakmu loh kalau begini cara ngomong. Enggak maksud. Kau nggak tahu kau digampar sama anak. Sekarang gini, esensi pertanyaanmu itu apa? Ya ini orang gila ini, nanya dulu orang gila ini mah. Lah sedikit. Tanya dulu, saya mau hubungin dokter dulu sama ambulan. Lanjut. Iya, pertanyaan itu agak berisi, agak bermutu gitu loh Bang. Bagus cari yang lain nih, kalau ini nggak boleh nih, susah nih. Oke, aku tanya sama dia. Halo. Lagi lah. Ya. Anak domba. Aku balik bertanya boleh? Aku pernah nomor dulu. Satu. Udah sepak aja congornya, nggak ada urusan itu, gue blow on lo itu. Bener. Datuk, nulis Datuk. Bang Otawaras mending tuh Masaha aja tuh. Masaha lebih sempurna, Masaha lebih bagus Masaha. Masaha Tuhannya ada dua, Ayahanda sama Ananda. Ayah, dadakunya. Betul gak Masaha? Gini bang, yang aku bingung kenapa dulu orang Yahudi kok mau ya disuruh terjemahin ke bahasa Yunani ya sama Raja Ptolemy itu loh. Kok mau gitu loh, jadi Septuagint. Gitu loh. Ya salah sendiri kenapa mau terjemahan ke Yunani. Emang dia izin dulu baru ngambil terjemahan, nggak izin. Lah kan yang terjemahin orang Yahudi bang, bukan Septuagint itu orang mana sih? Orang Yahudi. Yang terjemahin Septuaginta itu kan dari bahasa Ibrani ke Yunani kan orang Yahudi sendiri. Septuagint itu agamanya apa? Kok Septuaginta itu adalah kitab. Enggak, Septuagint itu kan orang. Bukan. Septuagint itu ada berapa orang? Iya, Septuaginta itu adalah 72 orang Yahudi. 72 orang. Nah, iya. Ke 72 orang itu siapa namanya? Ingat nggak namanya siapa? Namanya nggak ada bang. Ya nggak jelas. Jadi makanya belum tentu itu orang itu ada, belum tentu juga ada, nggak ketahuan asal usulnya siapa. Jadi Septuaginta itu nggak ada bang, nggak pernah ada itu bang Septuaginta. Ya coba sebutkan namanya satu aja, kita cari keluarganya. Ya ini kan pertanyaan abang sama aja sebutkan nama 144.000 nabi, kan begitu. Ya nabi itu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu tidak ada kitabnya, tidak ada bekasnya.
Ya ini kan ada terjemahannya dipakai Kristen. Iya, pertanyaan aku kenapa orang Yahudi kok mau disuruh terjemahin ke bahasa Yunani gitu loh. Ya kalau aku pertanyaanmu begitu, Kami ini tuh Mas Aha, dengerin. Kalau pertanyaanmu begitu, bro, cari tahu dulu itu Septuagint ke-72 itu bener ada apa enggak. Kalau sudah nemu, baru nanya. Ya ini aku kalau ketik di Google ada ini loh. Siapa namanya? Coba. Ya namanya nggak ada, cuman dikatakan. Ya nggak ada, gimana caranya mau kenal nggak ada namanya? Berarti Nggak ada nama-nama orangnya, nggak jelas orangnya. Tapi ya kerjaannya ada. Ya, Yang dipakai orang Kristen sekarang yang kau pakai toh, masa? Maksudnya kau mikir dong. Ini kok ada kerjaannya yang saya pakai hasilnya, tapi gue nggak kenal orangnya gitu loh. Maksudnya mikirnya di situ dulu. Mana lah Mas Aha? Kabur Bang Willy tuh. Bang Billy tadi ada kerjaan dia lagi main musik dia. Ternyata Bang Billy di KTP-nya Kristen loh. Dia lebih memilih Kristen dibanding Islam. So tau lu nggak ada orangnya lu. Tanya aja Bang Billy, tanya. Bang Billy ibunya Muslim kok, dia kalau tepila masuk masjid mana mau dia ke gereja. Di KTP-nya Kristen Bang, coba tanya deh. Di KTP-nya Kristen, kan pertanyaannya kenapa Bang Billy lebih memilih Kristen dibanding Islam yang ditulis di KTP-nya, itu loh. Orangnya udah nggak ada, baru lu begitu loh. Masa? Iya bang, iya bang, iya bang. Hari apa kau pergi gereja hari apa? Hari Minggu lah. Perintahnya ada nggak ya? Ada itu di Imamat 23 ayat 3 kalau nggak salah. Apa hubungannya imamat? Emang ada imamat di gereja di sana di imamat? Nggak ada. Kan Yesus itu kan hidup di tengah orang Yahudi. Aduh, gimana? Terus Yesus kalau ibadah hari Minggu atau hari Sabtu? Oh, nggak, bukan keduanya, hari Sabat, bukan Sabtu atau Minggu. Sabat itu hari apa? Hari ke-7 bang. Sabat hari apa? Jatuhnya sekarang. Itu tergantung tahun ini dan tahun depan itu Sabat itu beda bang, karena mengikuti fase bulan gitu loh. Gitu. Jadi Sabat itu hari apa? Sabat itu ya berubah-ubah bang setiap tahun. Oh, berubah-berubah. Berubah. Bisa jadi hari Selasa juga. Bisa bang, bisa Senin. Oh iya. Karena kan kalau Yesus itu ya udah. Yesus itu ibadahnya gereja atau sinagog? Yesus itu ya sinagoga ya. Yesus pernah masuk gereja nggak? Gimana jawabnya? Ya orang-orang yang mendengarkan Yesus berkhotbah itu adalah jadi gereja bang. Saya nanya bukan itu. Yesus pernah masuk gedung gereja nggak? Pernah bang. Ketika gereja apa namanya? Gereja apa namanya? Ya namanya nggak ada. Ya mungkin. Ya terus lu ngarang lagi lo Mas. Lah. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit itu bang, itu kan gereja bang. Oh ya gereja ada itu. Jadi gitu. Ada aja lu Mas. Ada murid-muridnya gitu loh. Iya kan? Oh jadi gereja itu di atas batu karang gereja itu. Iya di atas bukit itu loh. Oh ya udah. Ya kan? Jadi Yesus pernah bangun gereja gitu ya? Iya pada waktu Yesus beri makan ke 5.000 orang kan itu gereja. Oke. Cara ibadah Yesus gimana caranya? Cara ibadahnya? Cara ibadahnya ya berkhotbah bang. Berkhotbah. Cara ibadah. Cara ibadah. Sujud, berlutut, lompat-lompat atau jingkrak? Yang mana yang bener? Ya kalau di perjanjian baru nggak diterangkan Yesus sholat juga sih bang. Kalau ada datanya Yesus sujud gimana? Di mana tuh bang? Gak pernah baca. Ya kan gerakan sholat itu kan nggak cuma sujud. Saya nggak bilang sholat. Yesus sujud. Sujud artinya apa? Iya kayaknya sih ada bang. Ya sujud ada bang. Ada. Di Matius 26:39 atau Markus 14:35. Coba lu baca.
Iya bang, kayaknya ada bang ya. Enggak, itu kan udah kasih tadi tuh, Matius tuh. 2639. Ini soalnya gue cuma satu HP nih. Coba baca dulu. Matius 26 nomor 39. Dua enam nomor 39. Sujud ya. Baca dong, baca lah, baca semua. Ya, aduh. Sujudnya ini kan juga nggak jelas bang. Enggak baca dulu. Iya, ya, abang baca lah. Tujuan dia sujud apa? Iya berdoa. Berdoa kepada siapa? Ya kepada bapaknya bang.